Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa puji-pujian yang sudah kita bersama-sama naikkan di hadapan Tuhan menjadi bukti bahwa di dalam kehidupan kita masih ada mujizat. Masih ada pertolongan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Sore hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menanti dalam ruang tunggu Tuhan. Menanti dalam ruang tunggu Tuhan. Ya, ada beberapa ayat yang akan bersama-sama kita baca, tetapi ayat utama yang akan kita baca pada sore hari ini ada di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua. Saya mengajak kita akan bersama-sama berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua. Kemudian disiapkan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Lalu kemudian nanti ada 2 Samuel 2 ayat 1 dan ayat yang keempat. Dan terakhir 2 Samuel 5 ayat yang ketiga. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 2 Samuel 2 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Ayat yang keempat, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ketiga, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu raja mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, saat sore hari ini ya Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Engkau taburkan. Biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, sehingga benih-benih kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam dengan baik dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini, Tuhan kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran-kebenaran ini. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Gembala Sidang dan seluruh majelis dan jemaat Tuhan yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik yang saat ini ada di ruangan ini atau mungkin yang sedang menyaksikan dalam live streaming, tentu kita pernah berada di sebuah ruang tunggu. Ruang tunggu itu bisa ada di rumah sakit, ya, ada di kampus, ada di gereja, ya, atau ada di beberapa tempat-tempat yang memang dibutuhkan waktu untuk menunggu.
Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika menunggu? Ada yang main HP ya. Kalau sekarang kesibukannya main HP. Kalau zaman dulu ketika saya masih kecil, kalau di ruang tunggu dokter itu biasanya disediakan majalah-majalah untuk kita bisa membaca. Lalu ada juga di ruang tunggu tertentu disediakan alat main untuk anak-anak ya, supaya tidak bosan. Kalau 10 menit menunggu itu masih oke lah ya. 30 menit menunggu, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, waduh. Itu kita sudah mulai resah apalagi menunggu kedatangan seseorang gitu ya, udah janjian jam 5, kok enggak datang-datang. Ya. Kalau sudah 2 jam nunggu, pasti kita akan mulai bereaksi, ya, macam-macam. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Daud, ketika dia juga ada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan di ruang tunggu itu? Tentunya enggak main HP ya. Belum ada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini sebenarnya juga sedang ada di dalam sebuah ruang tunggu di mana kita sedang menantikan sesuatu yang akan terjadi. Orang yang sakit menunggu untuk menerima kesembuhan. Orang yang sedang ada di dalam duka, dia menunggu kapan saya bisa bahagia. Orang yang sedang ada di ruang tunggu untuk menjadi sukses, tentunya dia juga sedang menanti sesuatu yang baik bagi kehidupannya. Jika terlalu lama di ruang tunggu, maka saya sebutkan tadi, orang akan jadi bosan. Orang mungkin akan kehilangan, justru akan kehilangan arah. Ya. Mungkin dia akan hilang di ruang tunggu dan tidak mendapatkan apa-apa. Belajar dari pertumbuhan bambu Cina. Bambu Cina ini punya keunikan. Di mana ketika dia ditanam, di usia 1 sampai 4 tahun, tidak ada sesuatu perkembangan yang bisa dilihat oleh orang yang menanamnya. Bahkan dikatakan selama 4 tahun bambu itu tidak kelihatan kecambahnya pun enggak kelihatan. Kalau bambu bukan kecambah ya, tunas tidak nampak. Tidak ada sesuatu yang berubah mulai dari dia ditanam. Yang menanam kira-kira menunggu tidak? Menunggu tidak Bapak Ibu? Nunggu ya? Kapan tumbuhnya? Kapan munculnya? Kapan aku bisa memetik hasilnya? Tetapi bambu Cina selama 4 tahun, dikatakan di situ, selama 4 tahun bambu ternyata tidak melakukan pergerakan ke atas sehingga kelihatan. Tetapi dia menancapkan akar-akar serabutnya ke dalam tanah ya, untuk mencengkeram bumi, di situ dikatakan. Untuk bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu. Meskipun yang keluar tidak nampak. Bapak Ibu, seringkali kita ingin melihat sesuatu itu berubah dengan cepat.
Kita ingin lihat hasilnya dengan cepat begitu, tetapi kita lupa kepada prosesnya. Nah, selama 4 tahun sepertinya tidak ada pertambahan tinggi, tetapi ternyata dia masukkan akar-akarnya ke dalam tanah begitu dalam selama 4 tahun. Dan apa yang terjadi di tahun yang kelima? Sesuatu yang luar biasa. Tunas itu melesat begitu cepat di dalam waktu hanya 6 minggu. Bandingkan ya, 4 tahun lalu 6 minggu. Selama 6 minggu, tunas ini begitu cepat menerobos, naik bahkan sampai 30 meter. Wow, luar biasa ya. Selama 4 tahun di mana, kemana, enggak ada apa-apanya. Tetapi ternyata dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Di dalam 6 minggu saja dia langsung tumbuh dengan pesat. Apa yang kita bisa belajar dari sini Bapak Ibu? Kadangkala kita ingin sesuatu itu cepat nampak hasilnya dan kita tidak mengerti bahwa ada sebuah proses yang harus dilewati. Ayat-ayat yang kita baca tadi berbicara tentang seorang raja yang bernama Daud. Nah, bagaimana prosesnya? Kita tahu dia punya beberapa saudara-saudara yang memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai raja. Tetapi Daud sendiri tidak diperhitungkan menjadi raja karena dia anak yang paling kecil dan dianggap tidak mumpuni. Dia dipilih di usia yang masih sangat remaja. Ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 tadi, Samuel mengurapi Daud ketika dia belum tahu apa-apa. Ketika dia juga belum tahu hidupku ini mau mengarah kemana ya. Saya ini hanya sebagai seorang penggembala domba. Dia tidak berani bermimpi. Dia tidak berani membangun hidupnya untuk menjadi sukses di kemudian hari seperti kakak-kakaknya. Tetapi pada saat itu Tuhan berkenan atas dia untuk menjadi raja. Di usia sekitaran 15 tahun, masih sangat muda ya. Mahasiswa Stefa paling muda umur berapa? Ya, 17, masih lebih muda Daud ya ketika dia diurapi untuk menjadi raja. Apakah dia langsung jadi raja? Setelah diurapi besok langsung pakai mahkota? Tidak. Tetapi dia harus melewati sebuah proses yang cukup panjang. Dan hal pertama yang kita belajar dari Daud adalah sabar di titik awal penantian. Sabar di dalam proses. Usia 15 tahun dia kemudian memasuki proses yang tidak mudah. Proses yang cukup menyakitkan. Dia dibentuk begitu rupa yang dia sendiri mungkin tidak mengerti mengapa aku harus seperti ini. Ya, di dalam masa-masa itu ada jeda, ternyata jedanya selama 15 sampai 20 tahun. Dia ada di ruang tunggu 15-20 tahun. Tetapi dia tidak hanya diam saja. Dia melakukan aktivitasnya, pekerjaannya, dia lakukan segala sesuatunya. Tetapi
tidak sedikit pula tantangan-tantangan yang harus dihadapinya. Bagaimana dia harus dimusuhi oleh Saul, bagaimana dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain, karena nyawanya selalu terancam. Ada banyak cara-cara yang dilakukan Saul, karena dia merasa bahwa Daud ini menjadi saingan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran Daud diuji sejak dia menerima janji Tuhan. Dia yang seorang gembala yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Sedikit, tetapi Tuhan memilih dia menjadi raja. Bagaimana ceritanya? Pasti akan sangat panjang, 15-20 tahun itu. Kalau sekarang mulai sekolah sampai nanti mendapat pekerjaan ya, atau mulai mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, masuk Stefa, prosesnya harus dilewati. Paling tidak 4 tahun ya, 4-5 tahun plus. Nah, plusnya ini ya tergantung, ya kan? Itu proses, itu masa, itu waktu yang tidak mudah untuk dilewati. Tetapi kesabaran itu hal yang penting. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kami harus melewati berbagai pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan, kami pun sedang menanti janji Tuhan. Kami pun sedang menikmati bagaimana toh menjadi hamba Tuhan yang nantinya bisa memiliki pelayanan. Yang kami bisa berkata bahwa, wah, kami dipakai Tuhan untuk melayani. Oh, itu enggak mudah Bapak Ibu. Harus melewati pergumulan dan air mata. Untuk menanti janji Tuhan itu tidak mudah. Kadang-kadang jadi tidak sabar, ingin cepat lihat hasilnya. Ketika kami ada di dalam pelayanan penggembalaan, kami juga ingin cepat melihat bagaimana jemaat bertumbuh dengan baik, begitu ya. Jumlah jiwanya bertambah banyak, gerejanya jadi tambah bagus, ya. Atau banyak jiwa yang kami menangkan, tetapi itu tidak mudah. Dan butuh yang namanya sabar. Nah, nanti kita akan kaitkan bagaimana kesabaran Daud yang nampak dari berbagai sikap-sikap hidupnya. Ketika menunggu itu, rasanya ingin protes, ingin supaya Tuhan mempercepat proses ini. Tetapi bagian yang lain yang dilakukan oleh Daud adalah menolak jalan pintas di masa sukar. Menolak jalan pintas di masa sukar. Pernah saya berpikir bahwa ketika kami menghadapi kesulitan di dalam pelayanan, berpikir begini, aduh, kalau seperti ini saya lamar kerja saja, rasanya baik ya. Dapat gaji tiap bulan, masuk rekening tanpa harus berdoa, sudah masuk karena bekerja. Ya kan? Tinggal nanti lihat ATM begitu. Ketika ada dalam kesulitan ekonomi dalam pelayanan, waduh rasanya enak, lebih enak bekerja ya daripada melayani. Mungkin Bapak Ibu yang sedang membangun usaha, satu kali mencoba, gagal. Mencoba lagi, gagal lagi. Pengennya, sudahlah, mengakhiri saja usaha-usaha ini, udah enggak usah. Atau mungkin ada tawaran-tawaran untuk mempercepat proses itu.
Bapak Ibu kalau beli pisang, ya, bisakah membedakan pisang yang matang dari pohon atau pisang karbitan? Bisa tahu enggak? Ada yang geleng-geleng, ada yang bilang bisa. Gitu. Ya, kalau yang udah pengalaman pasti tahu, ya, artinya pengalaman beli pisang gitu ya. Nah, katanya kalau beli pisang yang bagus, matang pohon, belilah pisang yang dimakan, yang pisang itu dikonsumsi untuk burung. Karena burung itu enggak suka pisang yang diperam atau dikarbit. Ya tentunya kita akan tahu ya, pisang yang karbitan dengan pisang yang masak pohon itu rasanya beda. Kulitnya pun beda. Gitu. Mangga, ini sudah musim mangga ya. Nah, kruntel sudah banyak, mangga muda sudah banyak. Tapi hati-hati, banyak yang mangga karbitan. Dikasih obat supaya cepat matang, rasanya beda. Saul itu musuh utama daripada Daud yang selalu berupaya untuk memotong jalan Daud. Saul berupaya untuk membuat berbagai macam persoalan supaya Daud mundur, supaya Daud tidak jadi, supaya Daud tidak berhasil menjadi raja. Sehingga ada banyak cara, nah Bapak Ibu nanti bisa membacanya ya, mulai dari 1 Samuel. Yang tadi kita baca itu awal Daud dipilih, tetapi kemudian dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Dia harus mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, hidupnya tidak tenang karena pengejaran Saul. Nah, ada satu kali Saul sedang mengejar Daud dan tiba di sebuah gua, dan itu adalah saat di mana Saul tidak dalam keadaan siap bertempur. Dan di saat seperti itu Daud ketemu Saul. Saul tidak menyadari kalau ada Daud di dekatnya. Sebenarnya jalan pintas itu sangat dekat. Dia bisa langsung membunuh Saul sebagai musuh yang menghalangi jalannya. Tetapi dia hanya memotong punca jubah daripada Saul. Bayangkan kalau punca itu kan deket ya, nggak mungkin jubah itu sampai ke sana gitu. Nggak, ya pasti ya paling nggak di sini, ya, dekat sekali. Sangat punya kesempatan Daud untuk membunuh Saul saat itu. Itu jalan pintas supaya cepat jadi raja. Itu kesempatan pertama. Ada kesempatan sekali lagi. Ketika Saul sedang dalam masa mengejar Daud dan mereka sedang beristirahat di satu tempat, Saul tidur dijaga oleh para prajurit di sekitarnya, dikelilingi, lalu dijaga oleh Abner. Abner itu panglima perangnya Saul. Dia sangat hebat. Dia menjaga Saul, menjaga keselamatannya, menjaga supaya Saul ini ya tidak terbunuh begitu. Nah pada saat itu yang luar biasa Bapak Ibu, Daud punya kesempatan sekali lagi. Dia punya kesempatan sekali lagi untuk membunuh Saul. Dia ada di dekatnya. Dia mendekati. Dan di samping daripada Saul itu ada tombak. Pas ya? Pas kan? Sudah tersedia tombaknya di situ. Saulnya di dekatnya. Dan saat itu
para prajurit yang sedang menjaganya tertidur lelap. Abner yang gagah berani itu juga sedang tidak siaga. Mungkin dia sedang ngantuk. Ada yang ngantuk? Ya. Abner ngantuk. Para prajuritnya ngantuk. Siapa yang buat? Tuhan loh. Itu luar biasa. Mungkin dia bisa berpikir, waduh, Tuhan memberi kesempatan kepadaku. Tetapi dia ingat bagaimana dia tidak ingin mencari jalan pintas dengan cara yang salah. Dia biarkan sekali lagi Saul hidup. Nah, setelah itu, setelah para prajuritnya terjaga, Abner terjaga, Daud dari jauh teriak, Abner, kenapa kamu tidak menjaga rajamu? Wah, ini kok kayak suara Daud gitu ya. Saul pun mendengar. Lalu Saul berkata, anakku, apakah engkau? Suara anakku kah itu? Gitu ya, Saul bilang gitu. Karena dia mengenal suara Daud. Ya benar aja. Sama seperti kisah yang pertama. Teman-temannya Daud bilang, cepat bunuh saja. Atau aku bantu kamu untuk membunuh Saul. Tidak. Aku menghormati pengurapan Tuhan atas Saul. Aku tidak punya hak untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, untuk mengakhiri penderitaan proses itu sebenarnya sangat mudah dia membunuh Daud membunuh Saul untuk yang kedua kalinya. Tetapi dia tidak lakukan itu. Artinya apa? Dia menolak jalan pintas meskipun dia ada di dalam kesukaran. Kesabaran sejati diuji pada saat ada kesempatan untuk mengambil jalan pintas yang berdosa. Daud menolak, mendahului waktu Tuhan. Dia mau ada di dalam tahapan-tahapan proses-proses yang Tuhan punya. Dia nggak ingin lompat-lompat dengan caranya sendiri. Dia tidak ingin melewati bagian-bagian penting di dalam proses itu. Dan itu adalah saat dia menancapkan akar-akar yang baik dalam hidupnya. Mempersiapkan diri menjadi raja besar setelahnya. Dia benar-benar melihat bagaimana Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan mempersiapkan, Tuhan yang akan menolong dia, bukan dia yang menolong Tuhan. Sekarang ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses kesuksesan hidup. Saat ini banyak cara-cara yang bisa dipakai orang untuk kemudian tidak melewati proses itu. Ya kan? Kalau kita ketilang di jalan, harusnya proses pengadilan ya. Betul ya? Catat gitu. Tapi karena kita, waduh ribet lah, susah lah, kamu ya salah gitu ya. Mungkin nggak pakai helm, mungkin nggak bawa SIM, mungkin melanggar lampu lalu lintas. Jalan pintasnya apa? Diselipkan di sini. Alah sudah Pak, tolong saya gitu ya. Itu baru ketilang. Ada lagi hal-hal lain yang kita bisa mencari itu sebagai jalan pintas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jalan pintas yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan justru akan menjauhkan kita dari rencana Tuhan yang baik. Akan semakin tertunda janji Tuhan itu bagi kita. Karena kita mencari jalan-jalan pintas sendiri. Dan itu berbahaya. Daud tidak mau mengambil resiko itu.
Dia bisa saja membunuh Saul saat itu. Dia bisa cepat jadi raja. Dengan instan dia bisa jadi raja, tetapi dia tidak lakukan itu. Yang berikutnya, di ruang tunggunya Tuhan. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dia menantikan Tuhan. Dia sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Allah. Menanti itu bukan sesuatu yang pasif, diam saja, tidak. Dia tetap lakukan bagian-bagiannya. Dia tetap mengerjakan itu di dalam rancangan Tuhan. Dia tidak menggerutu, tetapi dia dengan tekun dan penuh harap. Kok lama toh Tuhan, aku katanya jadi raja, kok suwi toh Tuhan, 15 tahun, 20 tahun dia lewati itu. Dan di dalam masa menanti, dia dengan sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia dengan sangat-sangat tegas menolak segala cara-cara yang tidak diperkenan Tuhan. Dia menanti. Menanti, menolak untuk merasa pahit dalam diri. Kalau lama janji itu tidak bisa juga dinikmati. Misalnya kita sakit, enggak sembuh-sembuh. Orang bisa pahit hati. Orang bisa berputus asa. Lalu dia akan mencari jalan-jalan yang tidak tepat. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah berita. Ada seorang pria yang loncat dari gedung rumah sakit. Kira-kira kenapa? Nunggu di rumah sakit untuk menjadi sembuh dan dia merasa bahwa dia tidak akan sembuh. Dia merasa sangat lama menanti kesembuhan itu. Dia berpikir lebih cepat, lebih baik. Akhirnya loncat dari gedung. Berapa lantai itu? Akhirnya meninggal. Kenapa? Pahit. Tidak bisa berdamai dengan situasi itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjaga hati tetap bersih meskipun diperlakukan tidak adil oleh Daud oleh otoritas yang lebih tinggi. Rasanya kok begini ya diperlakukan tidak adil. Mungkin di tempat pekerjaan kita juga pernah diperlakukan seperti itu. Menanti tetapi situasinya benar-benar enggak baik. Situasinya tidak mendukung untuk kita tetap percaya kepada janji itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Daud? Di dalam masa menunggu itu, dia menanti. Menanti itu dalam bahasa aslinya memiliki pengertian mengikatkan diri. Ya, tadi pagi Pak John ternyata juga menyampaikan khotbah tentang menanti. Menanti-nanti kekuatan Tuhan. Yang ibadah pagi, betul? Khotbahnya tentang itu. Kami enggak janjian. Tiba-tiba saya bilang, aku mau khotbah ini. Loh, saya juga loh. Oh ya, tapi ternyata beda ayatnya. Pak John dari Yesaya. Kami kemudian diskusi. Kok podo gitu ya? Ya sehatilah, namanya suami istri. Ya sehati karena Tuhan yang kasih gitu ya. Saya juga enggak tahu kenapa kok suami saya juga diberi ayat tentang hal itu gitu ya. Ya saya juga, tapi saya dari Mazmur, dari sudut pandang yang lain. Ya. Bagaimana menanti itu mengikatkan diri kita kepada si pemberi janji, yaitu Tuhan. Membina keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara menanti, lalu yang Anda nanti itu Anda tidak percaya, Anda enggak akan menanti dengan baik.
Kita menanti janji Tuhan karena yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Maka kita mengikatkan diri kepada pemberi janji itu. Kita mengikatkan kepercayaan kita kepada sang pemberi janji. Daud mengikatkan dirinya kepada Allah. Dan kita lihat Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Yang memperlihatkan bagaimana di dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Dia hanya berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kata sangat itu menunjukkan bagaimana kesungguhan dia menanti waktunya Tuhan. Dia tidak ingin memaksakan waktunya sendiri, caranya sendiri. Tetapi dia menanti apa yang akan Tuhan lakukan bagi dia. Dia tidak bereaksi buruk ketika masa menanti itu. Dia tidak bereaksi dengan kepahitan, tetapi dia tetap menjaga masa penantian itu. Di dalam gua yang gelap, tapi hatinya bersinar. Di dalam masa yang gelap, dia tetap bersinar. Kayak orang yang gak punya masalah. Orang punya masalah kelihatan dari apanya? Halo? Nyanyi. Aku percaya apa Tuhan? Hidupku kayak gini. Tuhanku ajaib. Ajaib apanya Tuhan? Dalam hatinya enggak menyanyi karena disangkal terus. Bapak Ibu, memang tidak mudah ya. Mengikatkan janji Tuhan untuk kita terikat dengan pemberi janji. Itu tidak mudah. Tetapi saudara, di ayat yang kita baca tadi, ketika Saul mati, kesempatan untuk menjadi raja itu sudah sangat dekat. Bahkan bukan sudah sangat dekat. Dan itulah saatnya dia memegang janji itu. Dia menjadi raja. Tetapi ada satu peristiwa yang membuat saya sungguh-sungguh luar biasa ya. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 2. Nanti dibaca sendiri di rumah. Pada saat itu, Daud sebagai orang yang intim dengan Tuhan, menanti Tuhan. Dia masih tanya, Tuhan bilang, aku akan jadi raja toh? Iya, memang dia jadi raja. Tapi dia masih tanya, terus saya harus kemana Tuhan? Saya harus di mana? Dia masih bertanya dengan Tuhan dan Tuhan bilang, pergi ke Hebron. Hebron itu wilayah kecil dari seluruh Israel. Dia hanya saat itu dipercaya suku Yehuda saja untuk dia pimpin. Dia marah? Tidak. Dia protes? Loh, Tuhan katanya aku raja seluruh Israel. Kok sekarang aku hanya memimpin suku Yehuda saja? 1/12 dari 12 suku Israel. Hanya satu saja Tuhan. Oh, dia sungguh sangat bersyukur dengan satu suku yang dia pimpin. Dan dia lakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pelayanannya sebagai seorang raja. Dia mencoba untuk tidak tamak. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, kita pengennya kabeh. Semua. Tetapi Daud bertanya, mana bagian saya Tuhan yang harus saya kerjakan? Mana yang harus saya lakukan? Mana berkat yang Tuhan sediakan? Satu suku. Dia lakukan dengan sangat luar biasa. Dia selalu melangkah dengan Tuhan. Bahkan ketika dia mulai berkuasa pun, dia tetap selalu bertanya dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud menguasai seluruh Israel karena dia menanti dengan sabar. Dia menanti di dalam jalan dan cara Tuhan yang tepat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pengurapan yang terjadi dalam diri Daud di awal ketika dia berusia 15 tahun dan setelah dia mencapai usia 30 tahunan. Mahkota itu kemudian ada di kepalanya. Mengapa dia harus menunggu 15-20 tahun? Karena Tuhan harus memastikan bahwa yang duduk di atas tahtanya memiliki karakter yang selevel dengan beratnya mahkota. Kalau saudara menjadi orang yang diberkati, Tuhan ingin memastikan bahwa berkat itu tidak menjauhkan saudara dari Tuhan. Kesehatan yang diberikan Tuhan itu tidak menjauhkan saudara dari Tuhan. Sehingga diproses dan akarnya harus dalam. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Janjinya tidak pernah gagal. Amin. Waktunya Tuhan selalu tepat. Promosi dari Tuhan tepat kalau kita mau setia di dalam jalannya. Yang terakhir sebagai kesimpulan, Tuhan sedang menyiram akar kita. Jika saat ini setiap doa, setiap pergumulan sedang macet, sedang tidak ada tanda-tanda jawaban, tetaplah tinggal menanti di hadapan Tuhan. Seperti tanah yang rasanya kosong, gak ada apa-apanya, tetapi akar itu masuk ke dalam. Tetaplah setia di jalan Tuhan, meskipun jalan itu rasanya buntu. Tolak segala jalan pintas yang membawa saudara dan saya berdosa di hadapan Tuhan. Tetap bina hubungan, tetap di dalam penyembahan kepada Tuhan, keintiman, ikatkan diri kepada Sang Pemberi janji itu. Dan yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya. Apa yang saat ini menjadi pergumulan Bapak Ibu? Serahkan kepada Tuhan. Bawa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan mau proses saya, mau bentuk saya. Waktunya berapa lama terserah Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saat ini mungkin belum ada tanda-tanda apapun. Tetap percaya, tetap imani. Bahwa ketika akar Anda sudah cukup dalam, maka Tuhan sedang memastikan bahwa tidak akan ada badai yang mampu merobohkan iman dan pengharapan saudara semua. Saudara menjadi orang yang siap untuk menikmati setiap berkat Tuhan, kesembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan, kasih setia Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Di ruang tunggunya Tuhan, kita tetap menanti dengan sabar. Kita tetap berjalan di dalam jalan-jalannya yang benar. Amin.